Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunisa Sreni Anda Brianti dengan NPM 0075 dari kelas 6B. Saya akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan mitigasi bencana. Materi ini sangat penting karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi. Oleh karena itu, pendidikan mitigasi bencana perlu ditanamkan sejak usia sekolah dasar agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menghadapi bencana. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu konsep dasar bencana, potensi bencana yang ada di Indonesia, mitigasi bencana, psikologi kebencanaan, ketangguhan masyarakat, pembelajaran mitigasi di SD, dan juga isu-isu kontemporer dalam mitigasi bencana. Yang pertama yaitu konsep dasar bencana. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat sehingga menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa bencana bukan hanya menyebabkan kerusakan bangunan, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan kesehatan mental masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, bencana dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu bencana alam. Misalnya yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, dan letusan gunung berapi. Yang kedua yaitu bencana non-alam. Bencana non-alam ini bencana yang disebabkan oleh faktor-faktor non-alam. Contohnya seperti pandemi COVID-19, kekalahan teknologi, pencemaran lingkungan, atau wabah penyakit. Sedangkan yang ketiga yaitu bencana sosial. Bencana sosial ini biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Misalnya yaitu konflik antar kelompok, kerusuhan, maupun aksi teror yang mengganggu masyarakat. Selain memahami jenis bencana, terdapat 3 konsep penting yang harus dipahami, yaitu ada hazard, vulnerability, dan juga capacity. Hazard atau bahaya merupakan potensi terjadinya suatu bencana. Vulnerability atau kerentanan merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang atau suatu wilayah lebih mudah terdampak ketika terjadi bencana. Contohnya adalah rumah yang berada di bantaran sungai sehingga lebih rentan terkena banjir. Sedangkan capacity atau kapasitas adalah kemampuan individu ataupun masyarakat dalam mengurangi resiko bencana. Misalnya melalui pengetahuan, pelatihan, kesiapsiagaan, maupun ketersediaan sarana evakuasi. Ketika konsep tersebut berkaitan dalam menentukan tingkat risiko bencana. Misalnya, terdapat 2 desa yang sama-sama berada di daerah rawan gempa. Desa pertama memiliki bangunan yang tahan gempa, jalur evakuasi yang jelas, serta masyarakat yang rutin mengikuti simulasi. Sedangkan desa yang kedua tidak memiliki kesiapsiagaan sama sekali. Walaupun tingkat bahayanya sama, desa pertama memiliki resiko yang lebih rendah karena kapasitas masyarakatnya lebih tinggi. Selanjutnya, dalam manajemen bencana terdapat 3 tahapan utama. Tahap pertama adalah pra-bencana, yaitu tahap pencegahan dan kesiapsiagaan. Misalnya edukasi, simulasi evakuasi, penyusunan jalur evakuasi, dan pembangunan bangunan tahan gempa. Tahap kedua adalah tanggap darurat, yaitu tindakan cepat ketika bencana sedang berlangsung, seperti evakuasi korban, pemberian pertolongan, dan penyediaan kebutuhan dasar. Tahap ketiga yaitu adalah tahap pasca bencana, yaitu proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.
Yang kedua yaitu potensi dan persebaran bencana di Indonesia. Indonesia memiliki negara yang sangat rawan bencana karena berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Wilayah ini merupakan pertemuan beberapa lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan juga Filipina. Akibatnya, aktivitas gempa bumi dan juga letusan gunung berapi di Indonesia itu cukup tinggi. Beberapa wilayah yang memiliki resiko gempa dan tsunami antara lain Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, pesisir selatan Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi banjir, tanah longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan. Kondisi geografis tersebut tentu memberikan dampak terhadap dunia pendidikan. Sekolah harus mampu menjadi tempat yang aman bagi peserta didik melalui penyediaan jalur evakuasi, simulasi kebencanaan, pembelajaran mitigasi, serta kerjasama dengan BPBD, dan juga masyarakat sekitar. Dengan demikian, ketika terjadi bencana, siswa tidak panik karena sudah mengetahui langkah-langkah untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya, yaitu mitigasi bencana dan juga pengurangan risiko. Mitigasi bencana merupakan upaya untuk mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Mitigasi dibedakan menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan juga mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural dilakukan melalui pembangunan fisik. Contohnya yaitu pembangunan tanggul banjir, bangunan tahan gempa, dinding penahan longsor, sistem drainase yang baik, dan juga jalur evakuasi tsunami. Sedangkan mitigasi non-struktural adalah mitigasi yang dilakukan melalui peningkatan pengetahuan masyarakat. Contohnya adalah penyusunan kebijakan, sosialisasi, simulasi bencana, pendidikan kebencanaan, serta pelatihan kesiapsiagaan. Menurut saya, kedua bentuk mitigasi tersebut tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu psikologi kebencanaan dan juga trauma healing. Bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga memberikan dampak psikologis khususnya kepada anak usia sekolah dasar. Beberapa dampak yang sering muncul antara lain rasa takut yang berlebihan, cemas, sedih, sulit tidur, mudah menangis, kehilangan semangat belajar, bahkan enggan berinteraksi dengan temannya. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemulihan trauma. Karena siswa SD masih berada pada tahap operasional konkret, maka pembelajaran harus menggunakan aktivitas yang nyata. Contohnya bermain terapeutik, menggambar pengalaman mereka, bercerita, bermain peran, bernyanyi, maupun kegiatan-kegiatan kelompok. Melalui kegiatan tersebut, anak dapat mengekspresikan emosi secara alami, sehingga proses pemulihan menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberikan nasihat saja. Guru juga perlu menciptakan suasana kelas yang aman dan juga nyaman agar siswa kembali merasa percaya diri. Selanjutnya yaitu ketangguhan masyarakat. Konsep community resilient atau ketangguhan masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk mempersiapkan diri, menghadapi, bertahan, dan juga bangkit kembali setelah terjadi bencana. Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ketangguhan masyarakat karena sekolah tidak hanya mendidik siswa tetapi juga dapat melibatkan orang tua dan juga lingkungan sekitar. Misalnya dengan mengadakan simulasi kebencanaan bersama warga, lomba poster mitigasi, proyek pembuatan tas siaga bencana, hingga kerjasama dengan BPBD. Dengan cara tersebut, pendidikan kebencanaan tidak berhenti di ruang kelas saja, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pembelajaran mitigasi di sekolah dasar. Dalam kurikulum Merdeka, materi mitigasi bencana dapat diintegrasikan pada mata pelajaran IPAS maupun proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh, jika saya mengajarkan materi gempa bumi selama 15 menit, saya akan menggunakan model PBL. Metodenya adalah diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan juga simulasi. Media yang saya gunakan yaitu berupa video singkat,
gambar kartu evakuasi, dan juga dena jalur evakuasi. Melalui kegiatan tersebut, siswa dapat berdiskusi mengenai penyebab gempa bumi, mempraktikkan cara melindungi diri saat gempa, kemudian membuat poster jalur evakuasi secara berkelompok. Selanjutnya yaitu perubahan iklim. Saat ini perubahan iklim menyebabkan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, dan juga tanah longsor. Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa tantangan yang baru. Anak-anak memperoleh informasi dari media sosial dengan sangat cepat, namun tidak semua informasi tersebut benar adanya. Karena itu, guru harus mengembangkan literasi kebencanaan sekaligus juga literasi digital. Guru dapat mengajak siswa menganalisis berita kebencanaan, membedakan informasi yang benar dan juga hoax, memanfaatkan video edukasi, permainan interaktif, maupun simulasi digital. Dengan demikian, siswa tidak hanya mengetahui cara menyelamatkan diri, tetapi juga mampu berpikir kritis terhadap informasi yang mereka terima. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.